diajak ngomong Allah, malas. Antum akan sampai kepada titik umat Islam bicara bisnis di kuburan. Sehingga ketika diajak bicara Allah, bicara nama dan sifat Allah, tak tertarik. Padahal seharusnya itu nilai tarik tertinggi, itu daya tarik terhebat, harusnya. Karena itu ilmu yang paling mulia kan? Ilmu yang paling mulia, ilmu tentang apa? Asma dan sifat Allah. Harusnya itu ilmu yang membuat orang Islam itu semakin tertarik, semakin dia suka diajak bicara Allah. Namun apa hendak dikata? Realitanya tak seperti itu. Idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabshirun. Kalau diajak ngomong Allah, malas. Jiwanya protes, nggak suka, melengos, tak tertarik. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi, namun kalau dibicarakan sesuatu yang bukan Allah, idahum yastabshirun. Mereka membahasnya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat, dengan penuh. Hai Muslim, lihat dirimu. Kalau antum tidak percaya, dengarkan saja apa pembicaraan orang sekarang. Yang saya maksud mayoriti. Kalau ada orang lagi ngumpul, mungkin antum lagi ngeteh di suatu tempat, orang lagi ngumpul, coba curi-curi dengar gitu. Mereka bicara apa sih? Atau antum sedang berada di sebuah tempat, orang lagi ngumpul, berapa orang bicara gitu, coba curi-curi dengar, mereka ngomongin apa sih? Antum akan sampai kepada titik umat Islam bicara bisnis di kuburan. Kalau di kuburan engkau sudah bicara bisnis, saya tahu hatimu tak akan ingat akhirat. Atau bicara dunia yang membuat tertawa-tertawa padahal sedang di pemakaman. Ya atau tidak? Kalau hati kita tak lagi tertarik untuk akhirat, di akhir itulah Allah menanti kita. Apa yang akan diharapkan dari hati yang seperti ini? Dan apa yang akan terjadi dalam hidupnya kalau begini hatinya? Di akhirat, di kuburan tak ingat akhirat. Padahal tujuan ke kuburan itu untuk mengingatkan kita akan akhirat. Negeri pertemuan dengan Allah atau negeri terhijab dari Allah. Kalau sudah di kondisi yang seharusnya kita ingat akhirat, tak ingat akhirat, apa mungkin ingat akhiratnya di pasar? Ayolah. Di kuburan tak ingat akhirat, apa mungkin ingat akhiratnya di pasar, di kantor, di kafe, di lapangan olahraga, di wallahi saya bicara apa yang saya lihat. Dan kalau apa yang saya lihat ternyata salah, tolong salahkan. Saya tidak mengatakan semua, tapi saya bicara mayoritas. Karena hukum
diambil dari hukum mayoriti, tak boleh diambil dari hukum minoritas. Hukum minoritas itu bukan hukum, hukum itu mayoritas. Kalau kita tahu ilmu tentang asma wa sifat, ilmu yang paling penting, karena bicara tentang Allah, dan Allah adalah tujuan kita tertinggi dalam hidup kita, orientasi hidup kita tertinggi, cita-cita kita tertinggi itu bertemu Allah. Maka ilmu tentang asma wa sifatlah yang akan mengantarkan kita kepada cita-cita kita tertinggi itu. Dan jalan menuju Allah itulah ilmu yang terbaik yang harus kita pelajari agar kita bertemu dengan cita-cita kita tertinggi. Dalam hal ini kita sangat penting keterangan, membutuhkan keterangan dari para nabi dan para rasul. Dan untuk kita, tentu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita butuhkan beliau untuk menerangkan kepada kita Allah, nama dan sifatnya. Kita butuhkan beliau untuk dari beliau kita belajar mana jalan yang harus kita tempuh, bagaimana cara menempuh jalan agar kemudian kita sampai kepada tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu bertemu Allah. Hal yang mustahil kalau Nabi Muhammad SAW mengabaikan bahasan ini. Karena hajat manusia terhadap bahasan ini, ilmu tentang asma wa sifat ini, hajat yang paling tinggi, hajat yang paling utama. Maka mustahil Rasul akan mengabaikan. Sementara Rasul mengajarkan bagaimana toilet, bagaimana sendal, bagaimana baju, bagaimana makan, bagaimana tidur, bagaimana bertetangga, bagaimana bersahabat, bagaimana diajarkan semuanya. Mustahil yang jauh lebih penting, ilmu yang paling mulia diabaikan. Rasul tidak mengabaikan, kita yang mengabaikan. Ada Rasul, ada pun Rasul tak mengabaikan. Karena isi terbanyak di dalam Al-Quran itu ilmu asma wa sifat. Itu isi terbanyak Al-Quran. Bagi orang-orang yang mau mendengar Al-Quran dengan baik, ketika dibacakan kepadanya, dia buka telinganya yang masuk ke dalam hatinya, maka ayat Al-Quran selalu ingatkan dia kepada Allah, ingatkan dia kepada Allah, ingatkan dia kepada Allah. Coba lihat ayat Al-Quran itu. Allah bicara dirinya, bicara perbuatannya, bicara namanya, bicara sifatnya. Hampir di setiap ayat Al-Quranul Karim Allah ingatkan kita kepada dia. Hampir setiap ayat Al-Quranul Karim bicara nama dan sifat-sifat Allah. Namun aneh bin ajaib, ayat-ayat yang jumlahnya ribuan mengingatkan manusia kepada Allah, manusia baca Quran tak ingat Allah. Kenapa? Ya karena itu tadi, telinga tak terbuka, ada penyumbat, sehingga tak masuk isi Al-Quran itu melalui telinga. Ada yang menghalang di telinga itu. Ketika tak masuk telinga, bagaimana akan diharapkan masuk hati? Maka ketahuilah hal itu, wahai hamba-hamba Allah. Hendaklah seorang muslim mengerti kemuliaan ilmu asma wa sifat, dan hendaklah seorang muslim benar-benar memahami dengan hatinya itu tujuan hidupnya yang paling tinggi, dan hendaklah dia memuliakan ilmu tentang asma wa sifat dan jalan menuju Allah yang dia pelajari asma dan sifatnya. Kalau itu engkau lakukan, engkau akan bahagia. Dan engkau akan beruntung. Karena pondasi asas untuk menjadi manusia bahagia adalah manusia yang kenal kepada Allah dan mau berjalan di atas jalan yang mengantarkan dia kepada Allah.
Engkau akan beruntung, karena pondasi keberuntungan adalah kenal kepada Allah dan mau berjalan di atas jalan yang mengantarkan kita kepada Allah. Yang selain itu takkan bahagia, yang selain itu takkan beruntung, walaupun hartanya seabrek-abrek, pangkatnya seabrek-abrek, tanahnya luas luar biasa, takkan membawa kepadanya kebahagiaan, takkan membawa kepadanya keberuntungan. Itu kata pasti, tak ada keraguan di dalamnya sedikit pun.